Berikut adalah nomor 33 dari OSK Astronomi 2024 menceritakan sebuah asteroid raksasa yang bentuknya menyerupai tabung berdiameter 10 km dan tinggi 10 km jatuh ke bumi. Jadi ada asteroid jatuh ke bumi. Ya, semoga tidak terjadi ya. Asteroid ini merupakan asteroid batuan dengan kerapatan 5 kali kerapatan air. Lalu hitunglah berapa energi yang dilepaskan saat asteroid menumpuk bumi dengan kecepatan 39.600 km per jam. Diketahui kekuatan ledakan atom bom Hiroshima itu setara ini 6,3 kali 10 pangkat 12 Joule atau 15 kiloton ETAT, dan kerapatan airnya diketahui 1 gram per centimeter kubik. Oke, jadi kita punya beberapa informasi di sini. Asteroid ini menyerupai tabung bentuknya. Jadi kita gambarkan saja tabung di sini, dan tabung ini punya diameter 10 km dan tinggi 10 km. Selanjutnya, asteroid ini juga punya kerapatan. Kerapatannya adalah 5 kali kerapatan air. Sedangkan kerapatan air tadi 1 gram per cm kubik. Berarti di sini kita bisa bangun ya, kita bangun tabungnya. Lalu karena diberikan kerapatan, itu kemungkinan besar kita akan mengarah ke mencari massa gitu. Dan untuk sebuah massa itu dapat ditulis sebagai kerapatan dikali volume. Berarti kita butuh volume si asteroid, dan volume untuk sebuah benda tabung seperti ini merupakan PR kuadrat kali T. T adalah tingginya dan R adalah jari-jari dari si tabung atau dasar tabungnya. Nah, tidak apa tadi diberikan dalam diameter. Kalau kita mau mencari volume dalam R, berarti nanti tinggal dibagi 2 saja kan ya, atau dari diameter ke radius. Nah, untuk kenapa kita perlu repot-repot mencari massa dari asteroid ini? Karena untuk ini kan yang ditanyakan energi yang dilepaskan saat asteroid menumpuk bumi gitu ya. Nah, energi yang dilepaskan saat satu benda jatuh atau satu benda menubruk bumi seperti ini, itu dapat kita perkirakan merupakan energi dari kecepatan si benda tersebut. Jadi energi tersebut mendekat ke bumi, memiliki sebuah kecepatan, lalu tumbukannya, setelah tumbukan terjadi, seluruh energi gerak dari benda itu akan dilepaskan gitu. Setelah tumbukan akan dilepaskan, dan itulah nanti yang akan menjadi akan menyebar menjadi efek ledakan gitu bagi area di sekitarnya, sehingga sumber energi yang kita cari ini asalnya dari energi gerak si asteroid. Dan energi gerak itu dengan kata lain adalah energi kinetiknya merupakan setengah mv kuadrat. Ini adalah deskripsi itu sendiri dari energi kinetik, dan terlihat dari persamaan ini kita membutuhkan massa ya. Kita memerlukan massa asteroid dan juga kecepatan. Nah, kebetulan kecepatannya sudah dikasih tahu dalam soal. Jadi kita hanya perlu mencari massanya saja. Jadi oke, kita kembali ke mencari massa, yaitu kerapatan dikali volume. Kerapatannya tadi adalah 5 kali kerapatan air. Jadi aku tulis di sini 5 gram per cm kubik. Agar nanti enak menghitungnya, ini aku konversi dulu ke satuan internasional. Jadi di sini aku kalikan dengan perbandingan 1 kg sama dengan 1000 gram. Agar nanti ini gramnya bisa dicoret, ya, atas bawah dicoret. Lalu ini aku kalikan lagi dengan satuan konversi 1 meter kubik, itu setara dengan 10 pangkat 6 cm kubik. Jadi di sini cm kubiknya yang kini aku coret. Nanti hasilnya adalah satu satuan kerapatan yang sudah satuan internasional, yaitu kilogram per meter kubik. Nah, ini merupakan kerapatannya. Jadi ini semua nanti dikali dengan volumenya, volume dari asteroid yang berbentuk tabung tadi, yaitu adalah pi r kuadrat kali tinggi. R-nya adalah 10 km, ingat. Untuk merubahnya ke satuan internasional berarti kita kalikan 1000. Jadi di sini aku tulis 10.000, karena dia diameter berarti perlu aku kalikan 2 agar menjadi radius. Jangan lupa ini dikuadratkan. Terakhir dikali dengan tingginya. Tingginya 10 km, berarti sama, untuk menjadikan meter aku kalikan 1000 jadi 10.000. Jadi semua ini bisa dihitung. 5 kali 10 pangkat 6 kali pi kali radius kuadrat kali tingginya, nanti dibagi dengan 1000. Jangan lupa tadi dari satuan konversi. Hasilnya akan kira-kira sekitar ini 3,926 kali 10 pangkat 15. Sekarang sudah dalam kilogram. Jadi satuan internasional untuk massa. Selanjutnya kita bisa hitung energinya.
energi dari tumpukan asteroid yang berasal dari energi kinetik si asteroid. Itu setengah mv kuadrat. M-nya kita masukkan yang baru saja kita hitung, dan V-nya di sini 39.600 km per jam. Berarti kita perlu mengubahnya ke dalam satuan internasional lagi. Untuk kilometernya mengubah ke M, kita kalikan 1000, jadi di atas ini, dan jamnya yang di bawah ini perlu kita kalikan 3600 agar menjadi satuan sekon atau detik. Jadi ini bisa kita coret juga nolnya kalau ingin menyederhanakan. Baru semua ini bisa kita hitung menggunakan kalkulator seperti biasa. Jangan lupa V-nya di sini aku dalam kurungin dikuadratkan. Nanti hasilnya kurang lebih 2,375 kali 10 pangkat 23 Joule. Nah, ingat ya, karena tadi kita mengubah semuanya dalam satuan internasional, nanti kita dapatkan hasilnya juga dalam satuan internasional buat satuan energi. Jadi mudah kita putuskan hasil akhirnya adalah dalam Joule. Dan terakhir, karena di pilihan jawaban ini kita perlu membandingkannya dengan ledakan bom atom Hiroshima gitu ya. Nah, tadi diberikan kekuatan ledakan bom atom Hiroshima itu sebesar ini, 6,3 kali 10 power 12 Joule. Berarti kita hanya perlu membagikannya saja dari energi yang kita hitung tadi, energi dari asteroid tadi, kita rasiokan, kita bandingkan dengan bom atom Hiroshima. Jadi ini dibagi, hasil dari energi tumpukan dibagi dengan energi bom atom Hiroshima, hasil akhirnya akan kira-kira 3,7 kali 10 pangkat 10, atau ya berarti yang untuk dibulatkan saja menjadi 3,8 kali 10 pangkat 10 ya. Dan itu tepatnya adalah jawaban yang C di sini. Jadi disimpulkan kalau ada asteroid raksasa berukuran ini, berdiameter 10 kilo, bertinggi 10 kilo, kerapatan 5 kali kerapatan air, dengan kecepatan 39.600, nanti akan menghasilkan energi atau melepaskan energi saat menumpuk bumi sebesar ini, sekitar ratusan juta kali ledakan bom atom Hiroshima. 10 pangkat 8 itu ya besar sekali gitu ya.